Kita minta, kita ingin maju ke rakyat. Detik-detik Prabowo, lempar map dukungan dari Golkar. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Mulai nampak yang disembunyikan, karakter pun mulai dibuka lebar. Detik-detik Prabowo, lempar map dukungan dari Golkar. Deklarasi bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi Prabowo memang memicu berbagai respon di kalangan masyarakat. Bukan hanya itu, rupanya momen di mana baca pres Prabowo Subianto melempar map kuning pun menjadi sorotan. Ketua Umum Ganjarian Spartan Muhammad Guntur Romli kembali membuat kancah politik tanah air memanas usai diduga melakukan framing negatif terhadap Prabowo Subianto. Melalui akun Twitternya, mantan polisi PSI itu mengunggah sebuah video yang menampilkan Prabowo melempar map kuning saat hendak bersalaman dengan ketum Partai Golkar dan juga PAN. Tidak lupa pula Guntur Romli juga menuliskan caption yang menyertai videonya tersebut. Naskahnya dicampakkan dilempar begitu saja, mulai kelihatan aslinya, tulisnya melalui akun pribadinya. Gestur Prabowo Subianto saat menerima proposal dukungan dari Partai Golkar untuk menjadi bakal calon presiden di Pilpres 2024 menjadi trending. Waduh, dicampakkan gitu aja. Ada yang tersinggung nih, jangan-jangan kalau jadi menang bakal dicampakkan kayak dokumen koalisi dimaksud. Tweet salah satu akun Twitter. Kalau kita mikir deh dilempar gitu, sambung akun lainnya. Bukan hanya itu saja yang menjadi sorotan, bakal calon presiden Prabowo Subianto juga mengakui bahwa keinginannya berkuasa untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia juga menjadi sorotan publik lagi. Pengakuan itu disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra saat menerima dukungan dari Partai Golkar dan PAN, sehingga saat ini ada 4 partai yang mendukung Menteri Pertahanan itu di Pilpres 2024 mendatang. Kita minta, kita ingin maju ke rakyat. Detik-detik Prabowo, lempar map dukungan dari Golkar. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Pada saat deklarasi itu, Prabowo Subianto mengakui ingin berkuasa di Indonesia, namun dia menegaskan bahwa keinginannya itu semata-mata untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Dia juga mengungkapkan akan melancarkan kampanye yang terbuka dalam Pilpres 2024 mendatang. Kampanye tersebut, kata Prabowo, dengan tidak menjelek-jelekan atau mencela pihak manapun. Prabowo pun menyatakan ingin meminta izin kepada rakyat untuk berkuasa demi kepentingan bangsa dan rakyat itu sendiri. Dengan pertandingan yang baik, kita minta mandat dari rakyat, kita memang ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa, ungkapnya dikutip dari YouTube Kompas TV 13 Agustus. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, sambungnya. Hal tersebut Prabowo pun sampaikan setelah Partai Golkar dan PAN menyusul PKB dan Partai Gerindra menyatakan dukungan untuk dirinya sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang di musim perumusan naskah proklamasi. Selain itu, Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama-sama dengan PKB, PAN, Golkar, dan Gerindra sudah sepakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Kami telah sepakat, kami akan tinggalkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan hanya mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat, tuturnya.
Kami telah sepakat untuk mencari putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia dari manapun, asal mampu, asal punya kapasitas. Kita akan merekrut anak-anak bangsa Indonesia yang terbaik untuk bersama-sama kita atasi hambatan menuju Indonesia emas yang akan datang. Imbuh Prabowo. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada PKB, PAN, dan Golkar saat itu yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Dia pun menyatakan akan mendedikasikan dirinya untuk bangsa Indonesia. Terima kasih kepada PKB, Golkar, PAN, kepercayaan kepada diri saya dan Gerindra. Saya bertekad seluruh jiwa dan raga saya akan saya berikan kepada bangsa Indonesia, ungkap Prabowo. Dan bersama-sama kita akan berbuat baik untuk rakyat Indonesia dan semoga Yang Maha Kuasa meridhoi itikad baik kita ini, ujarnya. Namun politikus PDIP Pandana Baban melihat gemuknya koalisi Prabowo Subianto mengungkapkan kalau partainya tidak masalah menghadapi koalisi gemuk yang mendukung calon presiden Prabowo Subianto itu. Ia menyebutkan bukan hal yang sulit untuk mengalahkan Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2024. Hal tersebut tentunya disampaikan karena belajar dari pengalaman di Pilpres sebelumnya. Kita biasa menghadapi koalisi keroyokan lebih besar lagi. Buat PDIP itu tidak pengaruh, kita terkonsolidasi begitu baik. Kita punya pengalaman 2 kali kita kalahkan Prabowo dan ketiga bukan hal sulit. Kami percaya diri, kata Panda dikutip pada Selasa 15 Agustus. Dalam kesempatan yang sama, Panda sempat menyinggung partai-partai yang kerap membawa nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk taktik politiknya. Pak Jokowi sendiri membantah pernyataan Hasim Joyo Hadikusumo bahwa ada perintah dari Presiden Jokowi agar PAN dan Golkar mendukung Prabowo. Terangnya, ia merasa keberatan karena dari itu PDIP seolah-olah dihadapkan dengan Presiden Jokowi, padahal Panda menegaskan kalau Presiden Jokowi itu PDIP. Konyolnya lagi, seakan-akan PDIP sedang berhadapan dengan Jokowi. Jokowi itu kartu tanda anggotanya itu PDIP, ujar Panda. Kita ingin maju ke rakyat. Detik-detik Prabowo, lempar map dukungan dari Golkar. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa